Selamat siang, selamat bertemu kembali bersama saya Mr. Hebri dalam program Bincang-Bincang Santai. 21 April merupakan hari yang istimewa. Kita akan mengenang salah satu tokoh yang menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa kita. Tokoh tersebut adalah Raden Ajeng Kartini. Hari ini di studio saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh 3 narasumber. Kita akan berbicara banyak hal tentang Kartini. Penasaran siapa saja ketiga tokoh tersebut? Saksikan setelah yang satu ini. Anak-anakku semuanya, selamat Hari Ibu Kartini. Salah satu hobi Ibu Kartini adalah membaca. Dari membaca itu, Ibu Kartini mempunyai pengetahuan dan pergaulan yang luas. Dan karena pergaulan dan pengetahuannya luas, Ibu Kartini menjadi sosok yang luar biasa, hebat. Sampai-sampai hari kelahirannya selalu diperingati setiap tahun, yaitu di tanggal 21 April. Sampai-sampai juga saking hebatnya, Ibu Kartini perjuangannya, dirinya dijadikan lirik dalam lagu nasional. Hebat bukan? Tidak ada tokoh nasional yang lain yang hari kelahirannya dan dirinya diperingati dan dijadikan lagu nasional. Mari kita teladani Ibu Kartini dengan juga rajin membaca. Kalau istilah zaman sekarang yaitu berliterasi. Ayo tingkatkan kemampuannya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Jadilah anak yang hebat karena kebaikannya. Sekali lagi, selamat Hari Ibu Kartini. Terima kasih teman-teman masih bersama kami. Nah, saat ini di studio sudah hadir ketiga narasumber kita. Nah, tentunya ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada mereka yang tentunya berkaitan dengan Kartini. Nah, sebelum memberikan banyak pertanyaan, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memperkenalkan diri. Mulai dari Kartono dulu ya, setelah itu baru Kartini. Silakan. Oke, siap, Mister. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Canda. Saya asli Jawa, Jawa Tengah. Terima kasih. Lanjut, Miss. Oke, hai, saya Miss Vika. Saya aslinya dari Dayak sih, tapi bajunya hari ini pakai baju mau mereng. Silakan, Miss. Halo, saya Miss Zaki. Asal saya dari Jawa, Jawa Timur. Pada saat ini saya memakai pakaian perpaduan daerah di Indonesia, ya. Menunjukkan keragaman ya. Keragaman. Betul. Wah, saya bajunya kayak gini nih. Ini dari Jogja. Pokoknya daerah Jawa. Oh, daerah Jawa. Baik. Terima kasih sudah memperkenalkan Ini diri. juga. Oh ya, silakan. Ini namanya apa, Mas? Oke, baik. Biar lengkap ya, dan kita punya pengetahuan yang banyak ya tentang budaya. Baik. Terima kasih sudah memperkenalkan diri dengan keunikan pakaian budaya masing-masing. Nah, teman-teman, sebelum kita mau tahu banyak ya hari ini tentang Kartini, dari mereka tentunya ada satu pertanyaan untuk mengawalinya. Miss dan Mister, sejak kapan sih tahu tentang Kartini? Oke, saya mengenal Kartini sejak saya duduk di bangku sekolah TK. Saya mengenal ibu kita Kartini, pahlawan wanita dari Indonesia. Lalu sekolah dasar saya mengikuti peringatan dan perayaan setiap tahun tanggal 21 April dan mulai berkenalan dengan Kartini. Saya duduk di bangku sekolah menengah pertama, Mister. SMP. Di situ saya ingin tahu bagaimana hebatnya sosok Kartini sampai kita semua memperingati setiap tahunnya di negara kita. Di situ saya banyak baca dari yang ada di sekolah atau toko buku yang saya cari juga. Saya cari tahu biografinya, lalu apa sih yang diperjuangkan Kartini, lalu bagaimana cara beliau
Oke, cukup ya. Baik, kepada Miss Vika, saya persilakan. Oke, kenal Kartini. Tahu Kartini itu mungkin sama ya, hampir sama dengan teman-teman di Tunas Global lainnya. Eh, jadi Miss Vika tuh udah tahu Kartini itu dari TK karena sudah mulai mengikuti lomba-lomba Kartini seperti fashion show, lalu menyanyikan lagu Kartini juga itu dari TK. Eh, SD, SMP, SMA masih selalu ada lomba-lomba seperti itu dan pastinya selalu ada edukasi tentang siapa itu Kartini. Oke, baik. Pada Kartono, silakan. Kalau saya dari SD. Oh, dari SD. Karena saya nggak TK, jadi kalau Oh, sama dong. Saya juga nggak pernah TK ya. kalau ini dari TK kalau salah SD dari SD. Nah, dari situ kan ada setiap tanggal. Kalau nggak salah, saya lupa ingat tanggal 21 itu ya. Iya, betul. Tanggal 21 April, peringati Hari Kartini. Dari situ saya tahu ini berarti sosok yang sangat dia gitu ya, diperingati setiap tahun. Mungkin itu dari SD saya. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, ini menarik ya. Ada yang kenal Kartini sejak TK, ada yang kenal Kartini sejak SD, ada juga yang kenal Kartini sejak SMP. Kalau saya kenal Kartini sejak kapan ya? Mungkin sejak kecil, karena adik saya, sepupu saya ada yang namanya Tini. Bukan Kartininya, tetapi kenal Kartini sebenarnya ya pada waktu SD ya. Baik, terima kasih untuk perkenalan singkat ya, pengetahuan Miss dan Mister tentang Kartini. Nah, lebih lanjut, ketika bicara tentang Kartini nih Miss dan Mister, dalam pikiran Miss dan Mister tuh apa sih tentang Kartini nih? Kartini buat saya itu sosok wanita yang cerdas, humanisme, kemudian empower of the women's right, pendobrak, memperjuangkan hak sosial dan kaum perempuan terhadap aturan atau budaya yang berlaku pada zaman itu ya, mampu mengangkat derajat. Miss juga gimana? Oke, Kartini. Kartini itu adalah sosok perempuan pemberani yang berani melawan tradisi. Karena saat itu pasti tidak hanya Kartini yang ingin ada perubahan, semua wanita pasti ingin. Tapi Kartini berani untuk mengajak seluruh wanita mengalami perubahan tersebut, yaitu dengan pendidikan yang lebih tinggi dan sederajat dengan para kaum pria. Baik, Kartini sudah. Silakan Kartono. Kalau dari saya Kartini itu sosok yang sangat banyak artinya karena dia berani mampu mendobrak, artinya keluar dari zona-zona yang kaum perempuan ini direndahkan, tidak dikasih ruang seperti itu. Jadi berangkat dari tidak dikasih ruang, ya keluar untuk mencari ruang-ruang yang seharusnya sama-sama diisi seperti itu. Mungkin sosok yang paling biasa seperti itu. Baik, terima kasih Mas Kak. Tadi sudah sedikit memberikan gambaran. Tetapi perlu kita korek lebih dalam nih tentang Kartini. Miss Vika, bisa diceritakan pengetahuan dan pengalaman Kartini yang lebih luas ya. Apakah Miss Vika pernah mengalami situasi hidup ya, seperti yang dialami oleh Kartini itu sendiri? Baik, pertanyaan pertama dulu ya. Ya, baik, silakan. Jujur saya lebih dalam mengetahui tentang Kartini, perjuangan Kartini itu bagaimana, itu dimulai dari film baru tahun 2000-an ini kok. Film itu tentang Kartini itu menjabarkan bagaimana perjuangan Kartini, dia dipingit, lalu berjuang bagaimana caranya supaya wanita itu tidak direndahkan dengan menulis surat kepada teman-temannya yang ada di luar negeri. Dia juga menambah pengetahuan dengan membaca buku-buku dalam bahasa Belanda. Lalu tidak sampai di situ perjuangannya, dia juga membangun sekolah khusus untuk wanita dan bahkan itu didukung oleh suaminya. Luar biasa sekali perjuangan Kartini untuk menyetarakan derajat kaum wanita dan pria dalam bidang pendidikan. Gitu. Pertanyaan kedua, apakah Miss Vika pernah mengalami situasi hidup seperti yang dialami oleh Kartini? Alhamdulillahnya di zaman sekarang berkat Kartini juga saya tidak merasakan hal seperti Kartini yang direndahkan ya. Dan saya harap semoga di seluruh pelosok dunia bahkan Indonesia tidak ada kaum wanita yang masih direndahkan sehingga perjuangan Kartini masih dilanjutkan hingga sekarang. Baik, terima kasih Miss Vika. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Miss Vika teman-teman adalah perwakilan dari suara hati Kartini zaman sekarang tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya saya berikan kepada Miss Zaki. Miss Zaki,
bisa diceritakan nggak kepada teman-teman bagaimana situasi hidup yang dialami Kartini zaman dahulu dan juga zaman sekarang? Dan kira-kira bagaimana tantangan Kartini zaman sekarang? Untuk kehidupan Kartini zaman dahulu dan zaman sekarang, perbedaannya itu berada di kesempatan bersosialisasi. Jadi kalau pada zaman dahulu itu, strata sosial kaum perempuan itu berada di level terendah, mengalami hidup di pinggir, terbatasi ruang geraknya, dan tidak mendapatkan pendidikan tinggi seperti halnya laki-laki yang sampai usia 12 tahun dia mendapatkan pendidikan. Tetapi dengan perjuangannya, dengan slogannya juga habis gelap terbitlah terang, benar-benar menerangi kami kaum wanita dan menjadikan kekuatan untuk kami menunjukkan bahwa kami itu bukan kaum yang lemah. Dengan kami bersosialisasi, dengan kami mendapatkan kesempatan pendidikan, kami mampu berprestasi, kami mampu berkarya, kami mampu menduduki posisi-posisi di segala aspek kehidupan. Seperti misalnya di bidang pendidikan ada kami guru perempuan, di bidang kesehatan ada dokter perempuan, di bidang politik pemerintahan ada menteri perempuan, bahkan sampai presiden. Betul. Ya, dan teman saya yang tak kalah hebatnya untuk Kartini zaman sekarang, ibu-ibu berpendidikan tinggi itu mendidik anak-anak kami. Dan ada pula wanita-wanita kuat yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian tantangan ya terhadap Kartini zaman sekarang. Tantangan terhadap pelaksanaannya di zaman sekarang. Zaman sekarang di mana zaman yang sudah krisis akan nilai norma moral, sehingga tantangan untuk kita selalu menjaga martabat perempuan dimanapun kita berada dan menjalankan kodrat kita sebagai perempuan. Sudah, baik. Terima kasih Miss penjelasan yang sungguh luar biasa. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kartono dulu ya. Tadi Kartini sudah banyak berbicara. Sekarang mungkin saatnya kepada Kartono ya. Saya berikan kesempatan kepada Kartono. Nah, Mister, ini kita hidup di zaman di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sangat setara ya, sederajat. Pendapat Mister bagaimana? Apakah Mister merasa nyaman dengan kenyataan itu? Apalagi budaya kita ini kan sangat menjunjung tinggi laki-laki yang lebih di atas, perempuan yang di bawah. Kira-kira gimana Mister? Kalau menurut saya mungkin kesetaraan itu memang harus harus kita junjung tinggi kesetaraan itu dalam ranah kesetaraan. Tapi kalau untuk laki-laki dan perempuan itu kalau masuk ke rumah tangga kan sudah beda lagi. Nah, tapi kalau untuk mengisi ruang-ruang dalam pemerintahan, dalam hal-hal pokoknya yang keluar dari itu, mungkin saya tidak terganggu. Bahkan saya setuju perempuan-perempuan itu mengisi ruang-ruang yang tadinya itu belum diisi. Nah, ini merupakan prestasi-prestasi juga, merupakan gebrakan juga bagi kaum perempuan seperti itu. Jadi pada dasarnya Mister merasa tidak terganggu ya dengan kenyataan. Malah saya harus berjuang untuk perempuan. Berjuang untuk perempuan. Oh, itu tangan dulu teman-teman. Ini Kartono yang betul-betul ya, yang peduli, punya perjuangan untuk menunjukkan kesetaraan. Salah satu sosok Kartono yang betul-betul memperjuangkan hak dan martabat perempuan. Ini sosok laki-laki yang luar biasa, yang sangat bijaksana. Nah teman-teman, tentu banyak hal yang ingin kita bicarakan, kita diskusikan, tetapi setelah yang satu ini. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan?
Ya iyalah, berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan, karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan, tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simple aja. Pahami. Memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Terima kasih teman-teman masih bersama kami. Nah, tadi kita sudah sama-sama menonton sedikit cuplikan video tadi. Nah, tentu ada banyak hal yang kita dapatkan dari cuplikan video tersebut. Nah, saya akan bertanya nih kepada 3 narasumber kita ya teman-teman. Kira-kira bagaimana tanggapan Miss dan Mister video tadi dengan kehidupan atau perjuangan yang ditunjukkan oleh Kartini? Nah, pertanyaan ini saya berikan kepada Miss Zaki dan juga Mister Chandra. Silakan. Perwakilan Kartini dan Karton. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk video tersebut jelas yang memperlihatkan perbedaan antara kodrat dan budaya yang melekat pada perempuan. Betul. Jadi yang diperjuangkan Kartini di luar dari kodrat perempuan, bahwasanya kita semua adalah manusia yang sama. Baik gender laki-laki maupun gender perempuan, sama-sama dianugerahi akal pikiran, sama-sama mempunyai kemampuan cipta, rasa, dan rasa. Sehingga sudah sepatutnya perempuan mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan.
berwawasan luas, mengejar impian, berekspresi dengan pemikirannya, dengan keahliannya, dengan perasaannya, sehingga mampu mencipta sebuah karya. Baik, cukup baik. Kartono, silakan Kartono. Saya menyambung dari Syaki, bukan sama diberi diberi apa? Diberi anugerah dari Tuhan itu untuk dimanfaatkan dalam hidup sebaik-baik. Bahkan kita saling menghargai sesama itu juga sudah ini kodrat kita sebagai manusia. Dan peran-peran laki-laki itu bisa diisi oleh kaum perempuan, dan kaum perempuan juga bisa, kaum laki-laki juga bisa mengisi kaum perempuan. Ini tadi dari video tadi bahwa tidak hanya laki-laki saja yang memasang tenda dan yang masak, ya kan? Ini juga bisa ini merupakan bahwa perempuan itu memiliki kesamaan dan dengan laki-laki seperti itu, dalam hal-hal yang memang bisa untuk dijangkau seperti itu. Baik, terima kasih Mister. Ya, kalau kita kembali ya, semua agama tentu mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi ya, dua-duanya setara. Tapi persoalannya kan dalam lingkungan masyarakat ada saja itu, ini laki-laki kerjanya ini, perempuan kerjanya ini. Tapi teman-teman, kita semua punya tanggung jawab ya untuk memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya kita semua laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama, dan kita punya tanggung jawab untuk saling melengkapi satu sama lain, seperti yang ditunjukkan dalam video yang kita tonton tadi. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan selanjutnya teman-teman, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Miss bertiga. Kira-kira bagaimana sih kita menunjukkan semangat Kartini itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat? Saya persilakan Miss Vika dulu ya, dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga ya, penerapannya secara pribadi ya, pengalaman pribadi. Ya. Kalau di rumah saya itu, kalau memasak pun itu suami lebih enak. Jadi tidak harus perempuan itu yang memasak ya. Ternyata laki-laki pun bisa memasak bahkan lebih enak daripada perempuan. Biasanya seperti itu kan? Karena di luar banyak chef Juna ya, itu masakannya lebih enak daripada perempuan. Jadi itu bukan menjadi kewajiban untuk perempuan, tapi laki-laki pun bisa gitu. Jadi itu kesetaraan. Lain-lain pun misalnya tugas rumah tangga pun itu kita bagi rata. Tidak ada yang ini kan tugas wanita, jadi wanita saja mengerjakan, itu tidak ada. Jadi di rumah pun kita berlaku adil. Kalau misalnya saya kesulitan menyetrika, mungkin suami saya bisa nyapu gitu. Jadi kita benar-benar saling membantu, saling melengkapi ya, saling melengkapi begitu. Baik, terima kasih Miss Vika. Tadi penerapan ya tentang bagaimana menghidupi semangat Kartini dalam lingkungan keluarga teman-teman. Nah, bagaimana dalam lingkungan sekolah, Miss Saki? Dalam lingkungan sekolah kesetaraan, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan di sekolah sama-sama mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, perhatian dari guru, dari pihak sekolah, sehingga mereka mampu meraih prestasi akademiknya, minatnya, bakatnya sama. Hak itu. Baik, terima kasih. Dari Mr. Canda. Kalau ini secara umum ya, dalam lingkungan masyarakat ya. Mungkin kita lihat mungkin pemimpin itu bisa diisi, sekarang bisa diisi oleh kaum perempuan, DPR, menteri, ya, betul. Banyak lagi, wali kota bahkan bupati. Ini merupakan salah satu bahwa pemimpin itu tidak melulu tentang laki-laki. Kalau zaman dulu kan pemimpin itu harus laki-laki ya kan, tapi sekarang tidak. Nah, ini yang yang menjadi penerapan Kartini di dalam bermasyarakat. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, tentu banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Miss dan Mister soal penerapan ya tentang Kartini dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah.
Nah, Miss dan Mister, ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan penutup. Nah, Miss dan Mister, apa pesan Miss dan Mister semua kepada siswa dan siswi SDNP Tunas Global tentang bagaimana menghidupi semangat Kartini dalam kehidupan sehari-hari? Mulai dari Miss Saki dulu deh. Oke, hai siswa-siswi SDNP Tunas Global. Jadikan momentum peringatan Hari Kartini ini tidak hanya sekedar perayaan saja. Dari itu, isi dengan semangat kalian untuk meraih mimpi, harapan, cita-cita kalian setinggi mungkin untuk masa depan yang terang. Cukup, Miss? Oke, Miss Vika silakan. Oke, hai teman-teman, jadikan Kartini itu sebagai contoh untuk memperjuangkan hak-hak kalian. Jadi jangan takut untuk memperjuangkan hak kalian dan tetap bermain bersama ya, walaupun laki-laki dan perempuan. Oke, mewakili Kartono silakan. Halo siswa-siswi SD Nasional Berkelas Global, kita harus tetap semangat dalam proses pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari seperti RA Kartini ini. RA Kartini semangatnya sangat luar biasa. Kondisi apapun tidak pernah mengeluh, tetap berjuang demi kaum perempuan. Begitu juga dengan teman-teman murid-murid SD Nasional Berkelas, walaupun belajarnya ini pandemi, PJJ, tapi ada yang juga PTM, tapi tetap semangat. Itu yang harus kita tanamkan di dalam siswa-siswi. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya Miss dan Mister udah jauh-jauh nih datang ke studio mau berbagi pengalaman tentang Kartini. Pesan dan kesan tadi sudah disampaikan banyak hal. Sepertinya saya tidak perlu lagi memberikan pesan-pesan penutup. Tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sebagai penutup ya. Yaitu buah manggis, buah pepaya. Buat jus, enak rasanya. Kami tidak perlu berpanjang kata. Sekian saja dan sampai jumpa.